sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghalib, anta misbahu suduri. Mari. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi hadisin qudsi, yaqulu Allah ta'ala utlubul fadla minar ruhama'i min ibadi ta'isu fi aknafihim fa inni ja'altu fihim rahmati wa la tatlubuhu minal qasyati qulubuhum
fa inni ja'altu fihim sukhti. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin mata'allahu fi tuli hayati, yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ketua DKM beserta pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidz, para alim ulama yang mengajar di masjid yang mulia ini, baik pengajian bulanan atau mingguan, teruntuk guru kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah, atas izin Allah, beliau sudah sampai dari tanah suci dalam melaksanakan ibadah umrah. Bapak Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, kita doakan mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, mudah-mudahan Allah semakin angkat derajat beliau. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Maka insyaallah bapak-bapak hadirin, di sini kita akan sama-sama menjelaskan tentang masalah fadilatus sakha. Apa itu fadilatus sakha? Orang yang dermawan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di bawah adalah kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Lafadznya daripada Allah, maknanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi itu ayat Allah yang memang tidak ada dalam mushaf Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat Allah itu ada, bapak-bapak lihat di dalam tafsir Nasikh wal Mansukh atau kitab tafsir Al-Muhkamat, ada ayat-ayat Allah sebelum dimushafkan itu ayat dan hukumnya sudah disalin. Maka di sini disampaikan apa kata Allah sampaikan, utlubul fadla minar ruhama min ibadi. Carilah keutamaan, carilah anugerah daripada Allah. Maksudnya minar ruhama min ibadi, bertemanlah, carilah teman-teman daripada hambaku yang di dalam hatinya penuh dengan kasih sayang. Itu perintahan Allah. Terus ta'isu fi aknakihim, kau akan hidup di dalam keamanan dengan beliau. Terus fa inni ja'altu fihim rahmati, maka sesungguhnya ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan kasih sayang, yang di dalam hatinya hilim, yang berbicaranya selalu menyejukkan, selalu menghargai orang lain daripada kalangan apapun dan siapapun, maka aku akan jadikan engkau dan mereka selalu aku akan berikan rahmat dan kasih sayangnya. Selanjutnya Allah pun sampaikan, wala tatlubuhu minal qasyati qulubuhum, wala tatlubuhu minal qasyati qulubihim. Jangan sekali-kali engkau cari teman yang hatinya begitu keras. Fa inni ja'altu fihim sukhti, sesungguhnya aku akan benci, aku akan turunkan kebencian kepada siapa saja yang bergaul dengan orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian, benci kepada saudara muslim, apalagi benci kepada para sahabat. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang imannya lemah ketika dia didoktrin oleh Syiah 10 menit itu bisa jadi Syiah? Hati-hati bapak-bapak. Kemarin itu ada kawan yang ziarah ke makam Sayyidina Ali yang ada di Irak. Itu enggak boleh masuk ternyata dari Indonesia. Sudah anjuran dari MUI. Kenapa? Karena itu ring pertama yang ziarah itu adalah orang-orang Syiah. Nanti kita masuk 10 menit itu kalau imannya kurang bisa jadi Syiah. Jadi kita dikasih minum, enggak tahu dicelupin batu apa. Itu sihirnya tinggi sekali. Tahu-tahu benci saja sama sahabat sama Abu Bakar, mendadak benci kepada Sayyidina Umar, mendadak benci kepada Sayyidina Utsman, mendadak benci kepada Sayyidina Ali. Itu sihirnya kuat dan lama.
Makanya bergaulah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada para tabi'in, terutama kepada saudara muslim, yang paling utama kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulama salafus saleh. Insya Allah, dan harus. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis Abdullah bin Umar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqani yuhibbuhumullahu azza wa jalla." Ini warning. Di dunia ini tidak akan lepas, orang ini akan mendapatkan kelezatan bagaimana kebiasaannya. Maksudnya apa? Ini disampaikan oleh baginda Rasul, khalaqani, Allah ciptakan dua perbuatan, yuhibbuhumullahu azza wa jalla, maka wa khalaqani yubghiduhumullahu azza wa jalla. Allah ciptakan dua perbuatan, yang dua perbuatan ini akan merasakan lezat oleh pelakunya, oleh hambanya. Namun ada yang mengandung kebencian Allah, ada yang mengandung cinta kasih daripada sayang Allah. Yang pertama apa? Fa ammal ladani yuhibbuhumullahu ta'ala. Adapun dua kelezatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Fahusnul khuluq, orang itu punya akhlak yang baik. Terus wasakha, orangnya mudah membantu orang lain ketika dia bariun, ketika dia punya. Ini orang bapak-bapak, kalau memang sudah nyaman dengan akhlak yang baik, lezat kenikmatan. Hamba-hamba Allah ini memang hamba-hamba pilihan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah nikmat. Ketika setiap bertemu dengan orang tersenyum, memang sudah nikmat. Ketika lebih dulu mengucapkan salam tanpa gengsi, sudah nikmat, lazat. Walaupun Abu Jahal setiap hari mengatakan gila, mengatakan dukun, tapi baginda Rasul tetap tersenyum kepada Abu Jahal. Abu Jahal kan 99 kali menghina baginda Rasul selama 13 tahun di Mekah. Tapi sudah nikmat, Masya Allah. Baginda Rasul itu sudah nikmat dengan kesabarannya. Terus wasakha, baginda Rasulullah SAW itu sudah nikmat dengan sedekahnya. Padahal kalau mau dihitung setiap peperangan, baginda Rasul mendapat harta ghanimah 1/5. 5 kilo emas, 1 gramnya 1 juta, kali 5 kilo kali 1000 gram, kali 5000 gram. Itu kalau pakai fikih bisa 2,5%. Kaya Rasulullah SAW. Setiap 35 kali peperangan itu kemenangan. Ada yang jadi, ada yang enggak. Itu pasti dapat harta ghanimah. Atau harta apa? Harta apa itu? Harta yang ditinggalkan kabur oleh orang-orang kafir. 5 kilo emas. Tapi apa yang terjadi? Karena sudah mendapat kenikmatan, baginda Rasulullah SAW itu karihil mursalah, yang 5 kilo emas itu tidak sampai ke rumah, sudah habis dibagikan. Karena sudah nikmat bersedekahnya. Subhanallah. Nanti di depan kita akan cerita bagaimana sedekahnya Al-Imam Syafi'i, bagaimana sedekahnya ulama-ulama terdahulu. Terus yang kedua, wa ammal ladani yubghiduhuma, adapun dua kelezatan yang mengandung kebencian Allah, apa? Su'ul khuluq. Orang ini sudah nyaman dengan akhlak yang buruk. Kalau enggak menghina, itu sakit kepalanya. Kalau enggak mempermalukan orang di tempat ramai, itu kena serangan jantung. Nikmat. Mempermalukan orang di tempat ramai itu nikmat. Karena sudah biasa. Mungkin enggak ada yang berani kali, enggak ada yang lawan kali ya. Menghina orang lain itu sudah kenikmatan. Membuli, kalau itu membuli ya. Membuli orang lain itu sudah kenikmatan. Menggibah orang-orang munafik, ternyata bapak-bapak, ketika ditanya paling nikmat itu ngomongin siapa? Orang Syiah kalau ditanya paling nikmat itu ketika malam Sabtu itu dari mulai Bani Isa sampai subuh. Kawan itu waktu perang di Irak itu apa? Waktu pulang ziarah di Irak, paling nikmat itu kata orang-orang Syiah mencela Sayyidati Aisyah, Abu Bakar Siddiq dari Bani Isa sampai subuh. Kenikmatan orang Syiah Bapak.
mencela, mencaci maki para sahabat. Kenikmatan yang penuh yang mengundang laknat Allah, kenikmatan yang mengundang kebencian Allah. Nauzubillah summa naudzubillah. Nikmat kalau ngomongin tetangga gitu ya. Mas lancar, tapi kalau baca Quran ya Allah. Yang kedua apa? Allahu Akbar. Wal bukhli. Suatu kenikmatan ketika dia memang tidak mau menolong orang yang sedang kesudahan, pelit lah. Pelit. Makanya kata guru, kalau mau sedekah jangan nunggu kaya. Mas tata'utum, kan sedekah semampunya. Ukuran pelit itu apa? Nah, jadi suka main nih sama guru dulu. Wan perhatiin tuh, mobilnya Mercedes-Benz keluar dari Indomaret. Perhatiin, dia ngasih ke supir berapa? Ngasih 2.000. Oh pelit itu orang katanya. Lihat dulu berapa nggak? 2.000. Mobilnya 2,5 miliar. Mobilnya Lamborghini, tapi ngasih 2.000, itu pelit. Itu ukurannya. Punya 1 miliar, ngasih 100.000 pelit. Jadi ukuran baik itu ukurannya kata ulama fikih di dalam kitab I'anah, ketika bisa mengeluarkan zakat. Contoh, uang 1 miliar, maka harus mengeluarkan zakat berapa? 25 juta. Dia keluarkan 25 juta zakatnya, insya Allah itu terbebas daripada kategori orang-orang yang pelit. Sedikit Pak, 1 miliar berapa? Sedekah apa? Zakatnya 25 juta. Adapun sedekah nolong orang itu adalah bonus. Makanya di Sentul ada yang nanya, Kang, saya punya uang 1 miliar di rekening. Waduh. Terus kalau zakatnya berapa ya? Dijawab, oh zakatnya 25 juta. Gede juga ya katanya. Wah ini mah nggak bakalan ngasih ini mah kata saya. Iya, 25 juta kan 2,5%, hitung aja. Oh gitu, subhanallah. Padahal enggak sampai setengahnya daripada semiliar. Nah itu subhanallah. Baik, yang selanjutnya Qarun. Siapa raja pelit? Adalah Qarun. Qarun itu saking kaya-kayanya bapak-bapak, itu sampai kunci gudangnya diangkut, untanya itu ada 70 unta. Setiap satu unta kurang lebih ada 300 lebih kunci gudang. Kali 70. Itu kaya berarti ya, asli kayanya. Nyampe itu kayanya. Nah, tapi saking pelit-pelitnya, Nabi Musa bertamu itu bukan disuguhin daging sapi atau daging kambing, tapi disuguhi al-kalbu, gogog. Gogog. Disuguhi al-kalbu, gogog ya. Terus itu kan mamangnya, itu kan Nabi Musa mamangnya. Qarun itu anak bibi daripada Nabi Musa, keponakannya Qarun itu. Ketika mau dimakan, ini kisah Qarun yang super pelit. Ketika mau dimakan itu daging gogog, maka itu daging berbicara, ya Nabi Allah, la ta'kuli fa inni haramun. Wahai Nabi Allah, Nabi Musa, jangan engkau makan aku, sesungguhnya aku adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Dalam ajaran Taurat, gogog dan babi itu termasuk daging haram. Sakit hati itu. Sakit hati Nabi Musa, keterlaluan. Saya kan mamangnya katanya. Hafal kitab Taurat coba. Hafal kitab Taurat Qarun itu. Sebelum jadi orang kaya tawadu, hafal kitab Taurat, suka membantu dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baik. Terus kita lanjut, masih ada aradallahu wa idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, istakmalahu fi qadai hawaijin nasi, maka orang itu akan mudah membantu kepada orang yang membutuhkan. Akan mudah semampunya. Ketika ada orang yang pinjam, saya pinjam segini. Oh berarti saya tidak butuh. Lebih amannya apa Pak? Saya enggak berani minjemin segitu, tapi ini ada uang sedikit buat bantu kamu. Itu lebih bagus. Daripada kita minjemin, biasanya nanti pas ditagih, galakan yang ditagihnya. Lebih baik dia pinjam ke kita, oh saya enggak berani minjemin, enggak sampai segitu, tapi ini ada sedikit rezeki. Nah gitu. Ini ada sedikit rezeki buat kamu. Itu ada
waktu di Batam jual cincin mahal 500.000. Aduh, saya nggak ada segitu Pak, tapi ini ada uang nggak sampai segitu. Ini cincin buat Bapak, ini uang buat Bapak. Itu lebih aman. Seperti itu. Maka ukurannya seperti apa kita nolong orang? Kata baginda Rasul, mastata'tum, sekemampu kalian. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya yang paling utama nih hari ini siapa? Orang yang paling utama harus bersedekah, ya ulama, ya sedekah. Dia yang berbicara, dia sendiri yang harus pertama kali yang mengamalkan. Seperti itu. Ayo kita bangun masjid, ayo kita bangun. Ya ulama sendiri harus yang pertama kali menyumbangkan. Mastata'tum, sekemampunya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita akan menceritakan kesaksian daripada Al-Imam Rabi' bin Sulaiman, murid daripada Imam Syafi'i. Beliau itu pernah menjadi mufti qadi di Yaman selama 3 tahun. Imam Syafi'i itu pernah dikontrak oleh kerajaan khalifah di Yaman, gubernur Yaman, selama 3 tahun menjadi qadi atau hakim agung. Nah, ketika Imam Syafi'i mau berangkat haji dari Yaman, kebetulan di Son'a tempat tinggalnya, kantor Imam Syafi'i. Min Son'a ila Makkah, Imam Syafi'i ketika mau berangkat haji ke Mekah, itu Imam Syafi'i membawa uang berapa? Digaji biasa. Bi asyrati alafi dinarin. Berapa Pak? Bi asyrati alafi dinarin. 10.000 dinar. 1 dinarnya berapa? 2,5 gram emas. 1 gramnya berapa? Kalau 1 juta berarti besar ya mata uang dinar. Bukan yang kertas berarti. Berarti 2,5 juta. Kalau saja 1.000 dinar itu kurang lebih 1,5 miliar. Kalau 10.000 dinar berarti hampir 12 miliar setengah. Bawa uang 12 miliar. Masya Allah, ongkos haji bekal itu gede gak? Aduh, kalau kiai bisa buat kawin terus tuh. 10 miliar pakai ini, 10 miliar katanya. Kata Pak Haji Anton, saya udah kebanyakan uang, Kang buat akang aja. Bener. Aduh, langsung besoknya kawin di Bandung ketahuan. Terus main terus. Ngeri itu, lupa nanti santri ditinggalin. Nanti ngaji banyak libur, itu nanti godaannya belum kuat. Nah akhirnya hadirin jamaah, ketika sampai pos perbatasan Padoroba khoba'ahu fi maudin khorijin, ketika sampai pos perbatasan antara Yaman dan Mekah, berhenti sholat subuh di situ, kan bawa murid-muridnya. Wa nasriha ala sawbin summa aqbala ala kulli man dakhala alaihi. Oh ternyata Imam Syafi'i itu setiap ada orang yang mau kemana? Oh saya mau berangkat haji, dikasih. Dari kapan? Dari ba'da subuh sedekahnya dikasih. Terus itu uang sampai kapan? Wa yu'tihi, setiap yang berangkat haji dikasih yang lewat. Terus hatta sholat duhri, sampai sholat zuhur. Terus Imam Syafi'i sholat zuhur, wa nafudu sawab wa laysa alai syai'un. 12 miliar setengah disedekahkan dari mulai subuh zuhur habis. Allah, enggak disisain. Wa nafudu wa laysa alai syai' wa laysa alai syai'un. 0. Habiskan. Sedekah dari subuh zuhur habis, tidak disisakan. Buat apa? Buat bekal orang-orang yang berangkat haji. Subhanallah. Itu sedekahnya Imam Syafi'i. Makanya daripada 4 mazhab imam ini yang paling banyak mendapat Lailatul Qadar adalah Imam Syafi'i sebanyak 35 kali. Yang lucu Imam Abu Hanifah. Cerita Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu ada muridnya yang sudah beberapa pertemuan enggak ngaji. Setiap ketemu kabur. Nah, nanti ada cerita yang ketiga. Ah, ini orang pasti kaburnya ke gang kiri ini. Pas kabur ngumpet, dipegang. Kamu kenapa? Setiap ketemu saya kabur. Terus kamu kenapa nggak pernah ngaji? Saya malu, hai Imam.
Kan saya masih punya urusan hutang sama engkau. Ya Allah, saya yang berdosa gara-gara itu. Akhirnya apa kata Imam Abu Hanifah? Mulai hari ini hutangmu aku bebaskan. Subhanallah. Songong aja itu ngutang sama guru kan, nggak punya adab. Guru dihutang. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pondok itu lucu Bapak-bapak. Jadi tahadus binima, saya itu mondok ada yang ke kiai yang kaya. Kayak di Pagentongan itu saya punya guru kaya, punya angkot ya banyak lah. Tapi gratis. Kita dikasih gratis itu kan. Ada waktu di Cianjur memang mujahadah. Itu resep tuh unik. Jadi banyak guru itu macam-macam. Ada yang memang bener mujahadah Bapak-bapak. Ngandelin ngajar aja. Sedikasihnya. Ya santri paling gede ngasih cepet gitu ya. Nggak ada ngasih jutaan zaman dulu. Ada itu subhanallah. Ada kalau di Pagentongan itu setiap bulan Ramadan santri-santrinya yang 500 dikasih uang sama gurunya. Itu ada kayak gitu. Ada memang itu biasa. Sama lurah pesantren, coba bisa gak itu pinjem, akang pinjem uang ketemu. Akhirnya kita rapat, oh gini aja, kita jangan minjemin, mas sama guru minjemin sih kata kita patungan aja tiap bulan, nah gitu. Akhirnya setiap bulan patungan, subhanallah. Itu aduh kalau ingat itu indah banget ya Allah, bener indah, subhanallah. Tapi kalau sekarang mah malu ya. Guru sama santri atau gimana? Itu pengalaman bagaimana itulah kehidupan di pesantren. Nah, di sini juga ada, makanya diceritakan di sini ada. Mana? Ada namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah itu dalam keadaan sakit. Fastabtu ikhwanuhu, seorang ulama besar itu tapi kaya raya. Ketika ada kawan-kawannya sedang menjenguknya, terus ditanyakan, ada satu orang temannya ini ulama juga. Faqila lahu innahum yastahyuna. Itu teman saya yang satu kemana kok enggak jenguk? Ada beberapa orang yastahyuna, kurang lebih ada 10 orang lebih. Kenapa ini kawan-kawan yang paling dekat saya kenapa enggak jenguk? Oh, wahai Tuhan, wahai Imam, mereka malu mimmalika alaihim min dainin. Mereka memberikan amanah, tolong sampaikan, saya malu enggak datang untuk menjengukmu karena masih punya urusan hutang. Allah. Kata Qais bin Sa'ad, akhzallahu ma la yamnaul ikhwan. Masya Allah. Semoga Allah menghinakan terhadap sesuatu ya, yang sampai menghalangi saudaraku tidak sampai ke sini. Sampaikan kepada siapa kawan-kawanku, summa amaro munadian fanadi, utusan sampaikan ya kepada 10 kawanku, fahuwa minhu bariun, hutang-hutangnya aku bebaskan semuanya. Subhanallah. Nah itu seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dulu itu bapak-bapak perlu ketahui. Jadi yang banyak hutang itu murid kepada guru. Kebetulan memang guru-guru ulama-ulamanya memang ditakdirkan oleh Allah kaya raya. Imam Abu Lais, gurunya Imam Syafi'i, satu hari itu pendapatan 1000 dinar, 1 miliar satu hari. Namanya Imam Abu Lais. Tapi satu hari itu habis dan punya hutang. Buat siapa? Buat nolong orang. Jadi saya baca di kisah-kisah, ternyata ulama-ulama terdahulu itu dermawannya sangat luar biasa. Yang kedua, ini cerita yang menarik. Nanti kita bacakan hadis lagi. Namanya siapa? Wadakhala Sa'id bin Khalid ala Sulaiman. Ada namanya ulama juga ini bapak-bapak pada zaman tabi'in. Sa'id bin Khalid adalah ulama besar, keturunan bangsawan. Nah, masuk ke rumah siapa? Sulaiman ibnu Abdul Malik. Seorang lelaki yang miskin. Nah, terus dia diam aja. Jadi kalau ada orang yang merengut, ditanya, "Mahajatuka, kamu ini sedang bingung. Memang kebutuhanmu apa?" "Wahai Imam, wahai Syekh, bagaimana tidak aku bingung? Daini, aku punya hutang." "Qala kam huwa?" "Memang punya berapa hutang kamu?" Saya juga kaget ini bacanya ya. "Qala salasuna alfa dinarin." "Saya punya hutang 30.000 dinar." Tadi 10.000 dinar berapa? 12 miliar. Berarti kalau 30.000 dinar berapa?
hampir 35 hutang saya 35 miliar. Oh, baik. Dia ngambil. Santai aja ini. Siapa? Al-Imam Syekh Sa'id. Hutang kamu 30 miliar. Baik. Qala laka dainuka. Ini yang 30 miliar buat bayar hutang kamu. Wa misluhu. Subhanallah. Yang 35 miliar buat kamu. Agar kamu jangan berhutang lagi. Ya Allah, saya tuh kalau punya guru gitu enak apa ya? Saya pinjamin terus. Punya guru gitu. Ya Allah ya Karim. Jadi apa? Ini 30.000 dinar buat bayar hutang. Yang 30 dinar buat kamu supaya kamu jangan pinjam. Subhanallah. Itu zaman dulu jadi pada selon-selon baiknya ya. Subhanallah. Mudah-mudahan ya. Saya ini nasihat buat saya, buat kita semua diberikan kekuatan untuk selalu berbagi. Baik. Kita kembali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat, Bapak-bapak kita semua mudah-mudahan bisa masuk surga. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di akhirat ketika orang masuk ke dalam surga, as-sakha syajaratun fil jannah. Faman kana sahiyan akhadha bi gusnin minha falam yatrukhu dzalikal ghusn hatta yadkhulahul jannah. Ketika penduduk ahli surga mau masuk ke dalam surga, itu nanti ada pohon-pohonnya, pohon sakhiyun, pohon orang dermawan. Setiap orang yang dermawan, jadi bapak-bapak begini, di surga itu kan ada pintu, ada babu duha, pintu orang yang suka sholat duha macam-macam. Ada babu qiyamul lail, ada pintu orang yang suka bangun tahajud, ada pintu orang yang suka baca Quran. Makanya begini, seorang waliullah itu sebetulnya saking dekat-dekat dengan Allah, rohanianya bisa berbicara dengan Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika aku melihat di pintu surga yang nama pintunya itu pintu amal soleh, pintu qiyamul, itu antrinya banyak. Jadi bapak-bapak orang yang sholat semalam 100 rakaat, orang yang semalam 500 rakaat, itu banyak, zahmah, berdesak-desakan. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat, memandang ada pintu di bab tawadu, di pintu surga itu namanya agak lowong, maka aku masuk ke pintu itu. Jadi ternyata di surga itu ada babut tawadu, pintu bagi orang-orang tawadu, itu masih agak melompong. Saking apa? Saking susah-susahnya mencari orang yang tawadu. Tawadu itu merendahkan hati, bukan tawadu taramawa duit. Musingkeun batur eta mah kamana-mana cicing we, ditraktiran. Ongkos pura-pura tawadu itu mah bahaya. Itu mah bahaya, kamana-mana pusing itu ya. Kita ongkosin, makan dari kos anak kurang jadinya. Jadi kayak anak kita dia. Itu kurang bagus itu. Semuanya harus berkorban. Dalam kos anak kurang nyucurin kaweku. Subah itu mah enggak boleh. Tawadu itu apa? Merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Tapi kalau untuk urusan agama tidak apa-apa, kita berkorban merendahkan diri, tidak apa-apa. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijatuhkan harga dirinya oleh orang-orang Taif, tidak mengapa, yang penting harga agama. Kalau demi agama walaupun harga diri kita dijatuhkan, insyaallah wa rafa'na laka dzikrak, aku akan tinggikan, angkatkan derajatmu. Subhanallah. Nah, sebelum masuk dikasih daun, namanya daun sakhiyun. Terus ada yang nanya, itu daun buat apa? Enggak tahu, nanti aja coba lihat. Pokoknya dikasih daun baru masuk ke dalam surga. Nah, ada ini bapak-bapak, wasuhu sajaratun finnar. Ketika penduduk neraka mau masuk ke dalam neraka, nanti juga ada pohon, namanya pohon pelit. Syajaratus syuha, pohon pelit. Nah sama, ketika mau masuk ke dalam neraka, ini orang pelit pun dikasih daun. Pasti daunnya panas ya, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Kita tidak tahu ukuran dermawan atau apa, tapi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu mengeluarkan, untuk selalu berbagi. Nah mungkin begini supaya lebih bijaksananya, kalau misalkan ulama itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, siapa yang paling dermawan? Yang paling dermawan Allah.
kata baginda Rasul, yang paling dermawan Allah Subhanahu wa taala. Allah paling dermawan, tidak ada batas. Summa anak, selanjutnya aku, summa min ummati man ta'allamahu wa 'allama. Ada setelah aku orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, dia adalah orang yang belajar agama, setelah itu dia mengamalkan agama. Ternyata mengamalkan agama, memberitahu tentang masalah bab salat, bab wudu, bab istinja, itu juga sedang bersedekah. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan ilmunya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis lagi akan kita bacakan. Hadis yang pertama, innallaha, ini daripada Ibnu Umar, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ibadan yahtasuhum bini'amin. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan kenikmatan kepada hambanya, limana fil ibadi, karena memang Allah maha tahu ini hambanya ini suka memberikan manfaat kepada orang lain. Supaya lebih pahamnya, ketika Allah memberikan kekayaan, terus orang kaya ini dermawan, Allah yang maha tahu memang orang ini sudah siap menjadi orang kaya. Allah maha tahu ketika Allah titipkan harta, dia suka bersedekah. Namun bagaimana faman bakhila bitilkal manafi alal ibad, ketika memang orang ini pelit, kenapa contoh orang ini kok susah terus, orang ini belangsak terus. Allah itu maha tahu, andai kata orang ini kaya, nanti memang akan super pelit. Namun ketika orang ini kaya raya, terus mendadak dia pelit, naqalahallahu ta'ala anhu wa hawwalaha ila ghairiha. Orang ini kaya. Jadi pernah saya punya guru bapak-bapak, orang ini santri ini pelajaran. Sampai 3 kali silaturahmi, bilangnya enggak ada, padahal ada. Itu. Oh ya udah nanti sampaikan. Enggak lama jatuh miskin. Pabriknya kebakaran, udah miskin, selesai. Oh, ini berarti ada dalam hadis baginda Rasulullah SAW, ketika orang dalam jaya-jayanya terus pelit, jadi jangan heran mendadak ternyata jatuh miskin, pabriknya kebakaran, bangkrut, ditipu orang. Memang itu kata baginda Rasul, wa hawwalahu ila ghairihi, kekayaannya Allah pindahkan kepada orang-orang dermawan. Nah, terus bagaimana? Itu ada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kok kaya raya tapi maksiat, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah serahkan ke setan biar setan yang mengurus harta bendanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kita mah bersyukur bapak-bapak, kenapa tidak seperti orang lain? Kalau orang kafir itu bapak-bapak, kalau dia sedekah di dunia dibalas semuanya. Kalau kita bagi 2, di dunia dan nanti dipersiapkan di akhirat. Enggak, memang dia mau bro, dibalas benar-benar dibalas. Andai kata 700 ya kali lipat. Andai kata 10 ya 100, benar 100. Kalau kita mah enggak, umat beriman mah 2, pertama di dunia dan nanti dibelikan batu-batu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Wa annal bakhila ba'idu minallah. Orang yang pelit jauh daripada Allah, ba'idu minan nas, jauh daripada manusia, ba'idu minal jannah, jauh daripada surga, qaribun minan nar, dekat daripada neraka. Ini penting. Wajahilun sakhiyun ahabbu ilallahi. Kata baginda Rasul, orang yang tidak tahu agama, orang yang tidak sama sekali tidak tahu agama, belum pernah belajar agama, andai kata dia umur 50 tahun baru iqra pertama, kan itu parah ya. Umur 60 tahun ngaji baru iqra pertama, itu ada banyak. Terus tapi apa? Wajahilun sakhiyun, dermawan, masih terus dermawan lah, baik, suka nolong orang. Enggak boleh lihat muka pucat, wah ini lapar kasih makan. Padahal emang udah bawaannya pucat lagi ya. Kalau makannya 5 kali. Nah itu lebih Allah cintai, kata baginda Rasul, daripada min alimin bakhilin, daripada dia ilmu agamanya luar biasa, orang ahli ilmu,
dia kuasai 15 fan ilmu, bakhilun, tapi dia pelit. Masya Allah. Ada gak? Ya banyak. Mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, insya Allah semuanya termasuk sakhiyun, termasuk orang-orang yang dermawan. Ada yang memang ketahuan, ada yang memang enggak ketahuan. Banyak itu. Nanti tahu-tahu pas meninggal, oh iya Pak Kiai itu setiap ketahuannya biasanya sudah meninggal, ada itu. Oh Pak Kiai itu setiap tahun dia nyantunin kepada 500 yatim. Oh ketahuannya ada pas meninggal. Rata-rata kalau ulama-ulama itu nanti kebaikan dia sedekahnya itu pas ketika meninggalnya. Makanya ada orang yang sedekah secara terang-terangan itu bagaikan membaca Quran secara keras, bagus secara. Ada orang yang bersedekah secara perlahan-lahan, itu membaca Quran secara pelan. Jadi begini pengalaman ceramah nih kalau di Muhammadiyah itu kan resmi bapak-bapak ya. Saya pernah tuh, pokoknya itu kantor Muhammadiyah aja. Jadi habis ceramah tanda tangan. Segini, itu pernah di Departemen Pertanian, Hapri Muhammadiyah semua tanda tangan. Tapi kalau di NU beda, blosok aja masuk. Nggak ada tuh di kampung tuh ya, di Jawa Singa mana ada tanda tangan blosok, masya Allah sampai ketonjok dah. Aduh, jadi macam-macam itu. Jadi cara-cara kebaikan mereka itu macam-macam. Tapi kalau mau lebih teratur, lebih rapi gitu ya. Kalau di NU enggak, aur-auran. Ininya apa teknis kayak gitu nggak merhatiin. Yang penting mau bulat balik, mau dia bau jigong mau apa. NU tuh ya. Tapi mahabbah sama. Nah seperti itu. Nah terus yang selanjutnya wa adwa udai al-bukhul. Kalau orang yang baik sakit pun bisa jadi sembuh. Tapi kalau orang yang pelit sembuh pun bisa sakit. Mana begini? Orang tua itu cerita waktu pulang haji tahun 96. Jadi ada teman dari 90 dia udah daftar haji. Dulu kan langsung bapak-bapak ya. Dari 90 sampai 95 enggak jadi berangkat. Sehat, setiap pemeriksaan dokter tahu-tahu ada serangan jantung, punya penyakit jantung aja. Medikal terakhir itu, bapak mohon maaf, bapak enggak bisa berangkat, bapak punya jantung. Udah berangkat semua, pas diperiksa, oh ini aman jantungnya sehat. Itu sampai 5 kali enggak jadi, ya Allah saya gimana? Nanya sama orang tua, oh begitu. Gimana? Coba aja setiap hari ngasih sama orang fakir miskin. Oh, sedekahnya. Oh iya. Saya sedekahnya mungkin. Akhirnya dia kumpulkan tuh, kurang lebih ada 50 yatim. Pas 96 berangkat. Oh, itu ternyata. Enggak ada penyakit jantung ya. Itu salah satu contoh kayak kecilnya. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i itu jatuh pecutnya aja ada yang ngambilin itu pecut saya jatuh diambilin waktu naik onta itu dikasih berapa 40 dinar kurang lebih 200 juta. Terus kata Imam Buaiti, wah Imam ngambil pecut kok dikasih 200 juta kegedean itu. Kata Imam Syafi'i, saya hanya mengeluarkan uang saja tapi dia mengorbankan perasaan dan harga dirinya untuk mengambil pecut. Mungkin itu juga ulama kali ya, orang terhormat. Nah itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini nasihat buat saya ya. Saya kan yang baca. Jadi ini nasihat buat saya, pelajaran buat saya. Kalau kita seperti ini, insya Allah tidak akan pernah kekurangan di dalam rezeki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu